Kadang kita tuh cuma terikat sama standar kecantikan Indonesia yang tanpa kita sadari, standar kecantikan itu tuh cuma membawa kita menjadi objek visual. Hai, hari ini aku lebih mau sharing ke ternyata emangnya kita bisa menarik kalau kita nggak cantik. Dan kenapa di pikiran perempuan itu kebanyakan kalau kita merasa nggak cantik, maka orang juga akan melihat kita itu nggak menarik. Padahal itu salah banget. So, welcome to Jadi kita tuh terkadang over insecure sampai kita tuh bener-bener ngerasa kalau diri kita itu nggak layak buat dilihat, diri kita tuh nggak layak buat ditampilkan, hanya karena kita berasumsi bahwa kita itu nggak pantas. Kita yang berasumsi kalau diri kita itu jelek. Padahal sebenarnya juga belum tentu, karena cantik itu relatif. Tapi kalau masalah menarik, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan cantik. Bahkan cantik aja itu tuh nggak cukup. Tapi nggak cantik itu juga bukan berarti nggak menarik. Karena kalau untuk menjadi menarik sendiri, itu sebenarnya ada trik dan rahasianya. Yang itu nggak bisa kita dapatkan hanya dengan kita skincarean, hanya dengan kita pakai baju yang mahal. So, di sini aku bakalan bahas gimana rahasia untuk menjadi menarik, karena ternyata cantik itu pun belum tentu menarik, dan untuk menarik pun juga belum tentu harus cantik. Jadi kalian pernah nggak sih lihat seseorang itu sebenarnya dalam segi fisik dia itu nggak memenuhi standar kecantikan Indonesia saat ini. Tapi visualnya ketika dilihat dia itu tampak menarik. Entah dari pribadinya, penampilannya, cara dia mengemas make upnya, cara dia berjalan, atau cara dia berbicara dan bertingkah laku. Atau mungkin dari sudut pandang yang lainnya. Which is dari sini kesimpulannya adalah menarik itu nggak selalu hanya berasal dari satu sudut pandang. Berarti kita bisa menjadi menarik dengan sudut pandang yang lain. Oke, dari sini mungkin kita bisa memahami ya. Misalkan kita punya kekurangan nih dari sisi bibir atau kita nggak pede nih sama bentuk bibir kita. Mungkin kita bisa menjadi menarik dengan sudut pandang yang lain dari hidung misalkan. Itu hanya contoh kecil. Misalkan nih, kita nggak secerdas mereka dalam hal berkomunikasi, jadi kita nggak bisa menarik dari sisi cara berkomunikasi. Tapi mungkin kita bisa menjadi menarik dari sisi yang lainnya. Dari sisi cara kita berjalan, cara kita mengenakan pakaian, atau hal lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kalau kamu merasa diri kamu gak cukup menarik, misalkan dari segi fisik, kamu merasa kamu gak cantik-cantik banget, dan kamu merasa kamu gak pede, dan kamu kemudian memutuskan untuk diam aja, dan menerima itu semua, enggak, kamu harus mencari sisi lain dari diri kamu, yang menurut kamu itu tuh bisa ditonjolkan, dan itu menjadi senjata untuk membuat orang-orang itu tertarik. Mungkin kamu bisa menonjolkan kecerdasan kamu, yang mana kecerdasan itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Ketika kamu mau belajar dan kamu mau menambah wawasan kamu mau membaca banyak buku, dan kamu bisa mengkomunikasikan itu dengan beberapa orang, and ya, di situ kamu akan terlihat menarik, gak dari segi fisik, tapi dari segi pemikiran kamu, dari segi bagaimana kamu komunikasikan itu, dan dari segi wawasan kamu. So, kamu gak perlu lagi pesimis dengan hal-hal yang sebenarnya itu bisa diubah. Menjadi menarik itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Jadi sebenarnya sifat insecure itu akan sangat bermanfaat. Kalau syaratnya kamu itu mau mengubah rasa insecure itu menjadi sebuah kesadaran untuk mengubah sesuatu. Dan kemudian sebaliknya, kalau misalkan kamu merasa insecure, kamu merasa nggak cukup-cukup banget nih cara kamu belajar, kamu merasa nggak cukup-cukup banget nih wawasan kamu untuk ngobrol di depan banyak orang. It's okay kalau misalkan kamu mengandalkan fisik kamu untuk menjadi sumber ketertarikan. Jadi kita juga gak boleh mengjudge orang kayak dia itu modal cantik, dia itu cuma modal pinter ngomong, dia itu cuma modal ini. Ya karena memang itu yang harus ditunjukkan. Karena memang itu sebuah kelebihan kita yang mana itu menjadi sumber ketertarikan yang harus kita olah dan harus kita tunjukkan. Apalagi coba kita berpikir yang rasional. Karena kalau misalkan kita berpikir yang dominan perasaan kita, maka kita akan menganggap ya udah kita itu diciptakan seperti ini dan aku insecure dan aku akan selalu melihat kelebihan orang lain yang aku nggak punya. Itu maka yang akan terpancar di depan orang-orang ya rasa murumu dengan rasa insecuremu itu. Tapi kalau kita mau berpikir rasional, kecantikan itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Mungkin kita bisa belajar untuk outfit, kita bisa belajar untuk make up, dan apakah semua itu harus membutuhkan biaya yang mahal? Mahal itu belum tentu terlihat berkelas. Tapi kalau misalkan kamu bisa mengolahnya menjadi yang baik dan menjadi yang cocok di diri kamu, maka barang murah pun akan terlihat pantas dan terlihat cocok. Kemudian kalau misalkan kita insecure, masalah kecerdasan, masalah wawasan, masalah komunikasi kita yang gak bagus, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari dan dilatih. Tinggal kita mau atau enggak. Kalau misalkan kita lemah di pengetahuan, kita insecure sama orang yang pintar.
Orang yang pintar itu pun nggak mungkin mereka diem aja. Mereka juga pasti suka baca buku, mereka suka dengerin orang-orang yang lebih pintar dari mereka. Jadi logikanya ketika orang itu merasa dirinya nggak menarik dari sisi tertentu dalam dirinya, mungkin mereka hanya nggak mau berpikir bagaimana cara mengubah itu. Atau mereka nggak mau berpikir nih, ternyata ada kok sisi lain dari dirinya yang sebenarnya itu positif. Cuma mereka itu tertimbun rasa insecure-nya dan mereka nggak bisa buat memikirkan itu. Jadi kalau secara rasional kita bisa berpikir, kalau semua orang itu pasti punya kekurangan. Dan kalau kita melihat kelebihan dari diri orang lain, sebenarnya hanya mereka yang gak memperlihatkan kekurangan itu, dan mereka dominan menunjukkan hal-hal positif yang ada di diri mereka. Sehingga orang pun juga akan melihat sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Jadi kalau kita mau mengurangi rasa insecure kita, mengubur sisi kekurangan-kekurangan kita dengan lebih dominan, mengolah dan menunjukkan sisi-sisi positif kita, maka itu juga yang akan dilihat orang-orang. Orang-orang juga akan melihat kita lebih menarik dengan sisi-sisi positif itu daripada mereka menemukan kekurangan kita, karena kita memilih untuk menyembunyikan kekurangan itu dan gak memikirkannya banget. Dan emangnya kamu mau terus-terusan terjebak dengan rasa insecure kamu, rasa takut kamu, terjebak dengan rasa insecure di satu sisi kamu dan kamu gak mau berusaha untuk menemukan sisi lain kamu yang lebih positif? Dan kamu tetap memutuskan untuk gak mau menunjukkan itu kepada siapapun karena kamu hanya tetap fokus kepada sisi kekurangan kamu. Dan ya udah, kamu akan tetap ada di zona dimana kamu itu cuma diam dan gak ada satu orang pun yang notice kamu. Dan buruknya lagi, kamu akan menyalahkan dunia seakan-akan dunia itu gak adil. Padahal hanya kamu yang gak tahu caranya dan gak mau menemukan caranya dan gak mau bergerak. So, menjadi menarik itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Kesimpulannya adalah satu, kamu harus menyadari sisi yang membuatmu tidak menarik, sisi yang membuatmu insecure. Misalkan kamu insecure karena kamu merasa nggak cantik-cantik banget. Tapi kedua, kamu harus bisa menemukan sisi yang membuatmu terasa menarik. Misalkan kamu unggul nih dalam hal berkomunikasi, atau kamu unggul nih dalam hal memilih outfit, atau kamu unggul nih dalam hal make up, dalam hal belajar, dalam hal menambah wawasan. Sebenarnya masih banyak aspek di lain segi fisik yang bisa membuatmu itu terlihat lebih, dan kamu mengolah beberapa kelebihan kamu ini untuk menutupi kekurangan kamu, di mana kamu tadi awalnya itu merasa insecure, sampai akhirnya kekurangan itu tuh nggak terlihat lagi gara-gara kamu mengolah berbagai kelebihan kamu tadi. Kemudian ketiga, kamu mengemasnya sebaik mungkin agar orang-orang itu hanya melihat kepercayaan diri kamu. Ketika kamu mengemas sesuatu yang positif ini dengan rasa percaya diri, kamu kemudian terlihat happy, kamu terlihat percaya diri, kamu gak lagi terlihat insecure. Dan ya, itu yang akan dilihat orang dalam diri kamu. Ketika kamu merasa percaya diri dengan wawasan kamu, kemudian kamu merasa percaya diri dengan outfit kamu, kemudian kamu percaya diri dengan bagaimana cara kamu mengolah makeup, dan maka orang juga akan melihat kamu semenarik itu. Dan energi positif kamu pun akan terpancar. Dan ya, kamu akan menjadi orang yang menarik dengan versi diri kamu sendiri. Gak ada hal yang lebih menyenangkan di diri perempuan selain menjadi menarik dengan versi diri kita sendiri. Tanpa kita harus berpura-pura menjadi orang lain, tanpa kita harus berkaca dengan kelebihan orang lain. Karena kita harus menyadari ketika kita punya kekurangan, orang lain pun juga punya kekurangan. Tapi bukan berarti kita yang punya kekurangan ini penuh dengan kekurangan, tapi kita hanya belum menemukan kelebihan. Percaya deh, kalau kamu setelah nonton video ini dan kamu kemudian menyadari kelebihan kamu dan kamu bisa mengolahnya dan kemudian kamu menunjukkan ke dunia kalau misalkan ternyata kamu itu punya sisi positif tersendiri, yakin sama aku, orang-orang pasti akan lebih menghargai kamu, lebih melihat kamu dengan diri kamu sendiri, dan pasti kamu akan menarik dengan sendirinya. So, intinya menjadi menarik ini adalah keputusan diri kita sendiri. Kita mau menjadi menarik atau mau menjadi apa adanya dengan seperti ini dan gak mau berubah, itu tergantung keputusan kita sendiri. Karena kata menarik itu bukan sesuatu yang udah ada dari lahir, tetapi sesuatu yang bisa diusahakan dan bisa ditingkatkan dan bisa selalu diubah. Tapi kalau kita nggak mau mengubahnya dan kita memilih untuk tetap stay dengan rasa insecure dan tetap fokus melihat kelebihan-kelebihan orang lain, ya udah, ya emang itu keputusannya. So, mungkin setelah melihat video ini, kamu akan lebih bisa berpikir, apakah rasa insecure kamu selama ini tuh sudah membuatmu menjadi seseorang yang lebih baik? Atau mungkin hanya sesuatu yang menjebak kamu? Apakah kamu selama ini sudah mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih menarik? Atau mungkin kamu sedang mengusahakannya sekarang? So, tetaplah semangat, karena sebenarnya menjadi perempuan itu gampang. Kita bisa menarik dari sisi manapun, asalkan kita tahu caranya, dan kita nggak mendominasi rasa perasaan kita. Kita tetap harus berpikir yang rasional, kita tetap harus mengenali diri sendiri dan berusaha menjadi diri sendiri, maka kita akan menarik dengan sendirinya. Jangan biarkan rasa insecure itu terlalu membuatmu tenggelam, sehingga yang terpancar keluar dan dilihat orang-orang itu hanya rasa murung kamu dengan rasa insecure kamu. So, aku bakalan sering bahas topik-topik ini.
Dan aku juga bakalan sering share rekomendasi-rekomendasi buku yang sering aku baca. Kalau kamu suka dengan topik ini, mari upgrade diri bareng-bareng sama aku. Jangan lupa subscribe. Bye!